Kita bahasa Indonesia asli, jadi bahasa Indonesia tapi logatnya logat Medan ya. Makanya kalian dengar suara saya ini agak keras sedikit karena kita udah kebiasaan ngomongnya kencang ya teman-teman. Jadi saya tuh ngomongnya masih ada logat-logat Medan. Adik juga ikut-ikutan orang Batak. Adik ikut-ikutan orang Batak. Bareng. Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Terima kasih karena sudah klik video ini dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya biar saya semakin semangat buat video-video baru ya teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kebetulan Nathaniel sekarang udah bisa tidur karena dia udah sehat begitu, puji Tuhan. Jadi dia udah mulai tidur siangnya udah agak lamaan begitu. Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol atau bahasa Malaysianya borak-borak sama kalian ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau sharing kepada kalian mengenai siapa saya. Karena semenjak saya buat video vlog YouTube ini, YouTube channel under my name Elvira Blackwell, karena Blackwell-nya ya teman-teman, banyak sekali teman-teman yang menanyakan saya itu mixed kid kah? European kah? Nah kebanyakan komen-komen yang saya terima dari sebelum-sebelumnya, cuma saya nggak reply ya, belum reply lagi di komen tersebut. Banyak yang komen, kalau terutamanya dari teman-teman yang ada di Malaysia ya, mereka menanyakan kalau saya ini mixed kid kah, European kah, karena berdasarkan nama saya Blackwell. Nah di sini saya mau memperkenalkan kepada kalian siapa saya dan asal usul saya sedikit ya, nggak terlalu detail sekali ya teman-teman ya, nggak boleh ya, privacy setting, oke? Privacy. Jadi saya hanya mau bagi tahu kalian sedikit mengenai siapa saya dan asal usul saya gitu ya. Nah, teman-teman, jadi Blackwell itu sebenarnya nama yang saya dapat dari suami saya, nama keluarga dari suami saya. Jadi setelah menikah itu, saya perpanjang nama saya dengan nama suami di belakang. Nah, ini sebenarnya tujuannya itu bukan karena saya mau merasa agak cool begitu ya, atau mau merasa biar agak kebarat-baratan gitu ya, bukan ya teman-teman. Dan tujuannya kemarin itu, bukan kemarin sih, tujuannya dulu pertama kali saya tukar nama saya, bukan saya nggak tukar nama saya cuma tambahi nama suami di belakang nama saya. Nah itu tujuannya karena untuk memudahkan kalau kita misalkan travel, kalau bawa anak gitu ya, kalau kita keluar nanti sekiranya saya pergi misalkan pulang ke Indonesia bawa anak saya, jadi nama kita biar semua last name-nya itu sama. Jadi kalau misalkan saya membawa mereka pulang liburan atau jalan-jalan atau bagaimana tanpa suami saya harus ikut dengan kita, saya itu tidak dipertanyakan, terutamanya di imigrasi begitu ya, karena berdasarkan pengalaman teman-teman yang saya dengar dulu, mereka ada yang tidak carry nama suaminya di belakang begitu, tidak membawa nama suami di belakang. Mereka kalau membawa anaknya pulang begitu berhadapan dengan sedikit masalah gitu ya teman-teman, harus membawa surat izin dari suami, harus membawa akte kelahiran, dan pokoknya dokumen-dokumennya itu agak berbeda. Dan saya nggak bilang di semua bandara atau setiap saat kita pergi ke liburan begitu, atau setiap saat kita keluar membawa anak kita keluar negeri, kita harus memberikan dokumen-dokumen begini kepada mereka ya, enggak. Cuma kalau kita nasib-nasiban aja ya teman-teman kan, dan kalian ngerti-ngerti aja ya, kadang-kadang itu di bandara ya, di bandara kita nggak tahu kita akan mendapatkan random question dari imigrasi atau dan lain sebagainya. Nah tujuannya itu dulu kemarin begitu. Jadi siapa tahu waktu saya tukar nama itu kita baru menikah begitu ya. Jadi saya udah berpikiran mungkin untuk memudahkan dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Jadi saya menambahkan nama suami di belakang nama saya begitu. Jadi nama saya itu Elvira Blackwell. Nah, yang selanjutnya adalah suku apakah saya gitu ya. Nah, teman-teman, kalau saya bilang saya ini suku Batak, kebanyakan dari kalian juga nggak percaya. Saya nggak tahu kenapa ya. Setiap saya bilang itu Batak, kalian pasti bilang, "Hah, Batak, kenapa kamu nggak kelihatan seperti Batak gitu?"
Saya nggak ngerti itu Batak kelihatan seperti Batak. Emang orang Batak itu bagaimana? Saya nggak mengerti ya teman-teman. Karena saya ini sudah dibesarkan di keluarga Batak. Jadi saya udah terbiasa dengan wajah-wajah kita gitu. Jadi kayaknya orang Batak itu apa bedanya dengan wajah saya begitu. Jadi ada juga pertanyaan yang saya pernah terima kalau teman-teman saya bilang saya Batak, nggak, kamu nggak kelihatan seperti Batak. Nah begitu ya, enggak. Saya ini memang pure Batak ya teman-teman. Saya itu original memang Batak. Jadi kedua orang tua saya itu memang Batak dan dilahirkan memang dari keturunan orang suku Batak. Nah untuk teman-teman yang pertanyakan kalau saya ini Batak berarti saya itu boru apa ya? Saya itu boru Silalahi ya teman-teman. Saya itu boru Silalahi. Cuma saya nggak buat di channel ini nama saya penuh karena kemarin juga ada yang tanya kenapa kamu nggak buat channel kamu namanya Elvira Silalahi bla 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 dan bla 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 ya. Sebenarnya saya ada buat di deskripsi juga Silalahi itu saya ada jelaskan di deskripsi nama saya Elvira dan saya boru Batak Silalahi begitu. Mungkin kalian tidak membaca deskripsi juga ya. Kadang-kadang ya nggak apa-apa juga ya. Nah, dan saya mau bagi tahu di sini kalau mamanya saya itu, mama saya orang Batak Karo dan bapak saya Batak Toba. Dan kita ini asli orang Batak dan saya dibesarkan dan dilahirkan di... Ada yang penasaran kah? Teman-teman ada yang penasaran? Jangan ditanya lagi. Oke, jadi teman-teman, bagi kalian yang penasaran, mungkin aja penasaran ya. Mungkin enggak juga, tapi ya udahlah saya bagi tahu kalian ya. Nah, jadi saya ini teman-teman dibesarkan dan dilahirkan di Pematang Siantar. Halo, Horas Pematang Siantar. Untuk teman-temanku orang Siantar, hai. Dukungannya angkat tangan. Gitu ya. Jadi saya ini dibesarkan di Pematang Siantar. Mungkin teman-teman ada yang menonton video ini orang Siantar atau mungkin dilahirkan dan dibesarkan di Siantar atau merantau di Siantar, angkat tangan. Oke, teman-teman, saya itu dibesarkan dan dilahirkan di Pematang Siantar, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu Pematang Siantar itu di mana, Pematang Siantar itu adalah salah satu kota kecil yang ada di Sumatera Utara, Medan. Kira-kira dulu sebelum ada airport ya teman-teman. Sebelum ada airport, dulu sebelum ada sebelum bandara dipindahin ke Kuala Namu itu perjalanan dari airport ke rumah saya itu kitaran 4-5 jam begitu kalau nggak macet. Dan sekarang udah di Kuala Namu begitu, maka dia akan lebih dekat lagi dengan adanya tol mungkin dalam 2,5 jam 3 jam kalau nggak salah saya, benar nggak teman-teman yang ada di Medan. Karena waktu saya pulang dulu kita pernah terjah dari Medan dari Kuala Namu ke Siantar itu kitaran 3 jam begitu. Kalau nggak macet ya, saya bilang kalau nggak macet melalui tol 2,5 jam apa 3 jam gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman saya yang di Malaysia, saya mau cerita sedikit di sini mengenai kota kelahiran saya itu Pematang Siantar yang mungkin kalian belum tahu. Nah di makanan yang di Pematang Siantar ini enak-enak teman-teman. Makanan yang terkenal di kota kelahiran saya itu adalah kalau kalian datang visit ya, kalau kalian mengunjungi Pematang Siantar itu kalian harus coba mie pansitnya. Dan of course kalau bagi kalian yang ke umat Kristen atau suku Batak atau suku yang pokoknya teman-teman yang ada Kristen itu di sana makanan suku Bataknya itu enak sekali. BPK dan lain sebagainya itu makanan khas Batak harus dicoba ya teman-teman kalian yang pergi ke sana. Nah, dan lagi satu, Siantar itu terkenal dengan apa? Coba, dengan becaknya teman-teman, dengan becak, kendaraannya becak. Nah, kalau kalian ke Siantar, kalian harus coba coba naik becaknya ya. Nathaniel sudah bangun guys. Nathaniel udah bangun teman-teman. Mamanya lagi ngobrol, lagi borak-borak manjang, ngobrol-ngobrol. Jadi saya kasih snacks biar dia kasih saya bicara bacot ya sama kalian. Jadi saya kasih snacks. Ini sayang, makan sayang. Anaknya disuap pakai snacks. Gini. Oh, oke, mama. Nah, oke, kita sampai di mana tadi? Sampai di Siantar ya.
Nah, kalian teman-teman yang udah pernah atau belum pernah ke Siantar, nah cobain becaknya Siantar ya. Itu legend banget, maksudnya legend. Nah, kalian harus mencobai becak Siantar ya teman-teman kalau ke sana. Selain itu juga itu transportasi yang udah dari zaman-zaman nggak tahu zaman-zaman tahun berapa itu sudah ada ya becaknya. Jadi ya coba becak. Jadi saya sini ngomong becak. Nah, saya cuma mau bagi tahu kalian kalau saya itu dari kota kecil yang ada di Medan, yaitu di Siantar gitu ya. Nah, kenapa kalian lihat di channel-channel saya sebelumnya, saya itu sering posting mengenai culture shock di Malaysia, mengenai ini di Malaysia atau makanan Malaysia dan sebagainya itu. Karena teman-teman, waktu saya selesai tamat SMA, sekitaran 17-an begitu, 17 tahun, saya itu sudah merantau ke Malaysia. Nah, kalian yang belum menonton channel saya, maksudnya video saya yang sebelumnya yang ada saya buat pengalaman kerja dan kuliah di Malaysia itu, kalian bisa klik linknya ya di bawah, nanti saya deskripsinya saya buat atau salah satu di atas sini. Nah, teman-teman, itu sebenarnya video itu masih bersambung lagi ya, saya belum sempat ceritakan sampai habis. Sebenarnya itu masih kayak shadow, bayang-bayangannya aja apa yang terjadi ketika saya kerja pertama kalinya begitu dan kuliah dan sebagainya. Nah, ini ada video-video yang akan saya upload nanti mengenai cerita yang sebenarnya ya, bagaimana bisa dan alasannya kenapa dan bagaimana caranya saya pergi ke Malaysia dulu, dan awal ceritanya itu nanti saya akan buat satu video kalau saya sudah ada waktu. Lihat ya, finger cross ya. Cuma saya mau buat video itu cuma nggak sempat terus gitu ya. Jadi saya mau sharing pada kalian dulu nanti mengenai nggak mau, mama nggak mau cerita, mama nggak mau adik mama ceritain. Biar mereka tahu, biar kita kongsi pengalaman begitu dengan teman-teman ya. Nah, dan saya di Malaysia itu dulu tinggal di sana selama 10 tahun. Jadi basically dari umur baru lahir sampai 17 saya di Pematang Siantar. Saya nggak pernah pindah kota gitu. Sampai saya habis SMA saya memang di Siantar, dan akhirnya saya pergi ke Malaysia merantau, dan di Malaysia itu saya di sana tinggal 10 tahun ya teman-teman. Jadi kayaknya Malaysia itu udah kota negara kedua saya begitu ya, my second home gitu. Jadi kayak udah saya membesar, jadi masa-masa remaja sampai saya sebelum menikah begitu. Saya di Malaysia. Adik, kenapa adik geleng-geleng kepala, kayaknya nggak percaya dia mamanya cerita. Adik kok geleng-geleng? Ini papa makan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi nanti saya juga akan sharing beberapa pengalaman-pengalaman saya waktu saya di sana gitu ya. Ya cara-cara sih, awal kisah ceritanya bagaimana dan saya bisa ke Malaysia begitu ya, dari awalnya gitu. Nah, ketika saya di Malaysia, saya bertemu dengan Teddy gitu. Nah, itu juga ada kisahnya. Nah, kalian jangan ketinggalan video saya kalau kalian mau lihat kisah saya bertemu dengan suami. Ada juga videonya. Nah, di situ saya ada terangkan juga bagaimana saya bertemu dengan si Dedi dan di mana. Nah, gitu. Jadi saya ketemu jodohnya Dedi itu di Malaysia. Dan since saya menikah, kita baru pindah ke Amerika, dan setelah itu saya juga ikut suami pindah tugas ke Singapura begitu. Jadi ada 4 negara yang saya udah pernah tinggal begitu ya teman-teman, including Indonesia gitu ya. Jadi di video-video ini, kalau kalian lihat video-video saya pasti akan lihat kisah waktu ada di Malaysia. Nanti saya akan bercerita tentang Singapura, nanti saya akan bercerita tentang Indonesia, nanti saya akan bercerita tentang Amerika. Nah, itu kisahnya awalnya dari situ. Jadi video-video saya ini sebenarnya untuk vlog, daily vlog keseharian saya dengan suami, dan juga untuk pengalaman saya untuk berkongsi kepada kalian semua pengalaman-pengalaman saya beberapa tahun yang lalu tinggal di luar dari Indonesia maupun di luar dari Amerika gitu ya. Dan ini tujuannya bukan untuk karena saya itu mau pamer ya teman-teman, bukan, karena saya cuma ingin sharing kepada kalian. Mungkin nanti ada beberapa dari teman yang bisa
mengutip sedikit ide dari situ, jadi bisa tahu bagaimana kehidupan di luar negeri yang berbeda, begitu tujuannya saya gitu ya teman-teman. Dan kebetulan kenapa baru sekarang saya berceritakan ini, karena kebetulan video YouTube saya ini baru saya rilis atau baru saya buat tahun lalu gitu. Nah, adek jadi jadi overall saya itu orang asli orang Batang, dan saya itu sebenarnya teman-teman, kalau kalian bilang saya itu bisa bahasa Batak enggak, kalau kalian tanya saya itu bisa bahasa Batak enggak, saya itu bisa bahasa Batak cuma sedikit-sedikit. Kalau orang Batak bilang mar pasir, nah sedikit-sedikit saya, tapi kebanyakan dari bahasa Batak itu semua saya bisa mengerti ya. Saya bisa mengerti bahasa Batak, tapi kalau diajak ngomong dan menjawab balik, saya itu nggak begitu bisa gitu ya. Dan kalau kalian tanya, bisa nggak saya bertutur kayak buat adat begitu, misalkan Marta Rombo ya, Marta Rombo kalau orang Batak bilang, kayak kan kalau orang Batak ini kalau kita panggil, kita ada gelar-gelar gitu. Kalau untuk adik bapak dipanggil apa, adik mama dipanggil apa, begitu. Itu saya Marta Rombo sedikit-sedikit bisa, cuma basic-basicnya aja ya. Karena selama saya di Siantar itu, orang tua saya juga nggak berbahasa Batak dengan kita, cuma kita bahasa Indonesia asli. Jadi bahasa Indonesia tapi logatnya logat Medan ya, makanya kalian dengar suara saya ini agak keras sedikit karena kita udah kebiasaan ngomongnya kencang ya teman-teman. Jadi saya itu ngomongnya masih ada logat-logat Medan. Adik juga ikut-ikutan orang Batak. Adik ikut-ikutan orang Batak. Barang. Dia ikut-ikutan jadi orang Batak dia ini. Memang saya orang Batak bilang. Nah, nanti saya juga akan buat beberapa video juga mengenai si Dedi, kita bagaimana kita menikah dulu, kita menikah pakai adat Batak, tapi secara detailnya nanti saya akan ajak Dedi yang mudah-mudahan dia mau buat video ya teman-teman. Jadi banyak sekali video-video yang sebenarnya saya mau buat, cuma karena sekarang ini lihat nih kan, saya mau buat video, lihat nih, udah kayak berkelahi dengan alligator, dia kencang sekali tenaganya, jadi susah mau ngomong ya. Jadi ini si adik kita letakkan aja di situ, mama juga sambil makan ini. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan, Q&A sok-sokan ya, Q&A padahal masih sok-sok udah terkenal aja pakai Q&A segala ya. Jadi bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan, bisa DM saya di Instagram saya Elvira Blackwell juga sama, dan bisa komen di bawah ya. Jadi nanti misalkan kalian ada request kalau misalkan mau bertanya mengenai suami atau anak-anak saya, dan begitu juga dengan keluarga kita, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan ya, by the way, bagi teman-teman yang masih baru mampir ke channel ini, yang mungkin belum tahu, di sini saya mau bilang kalau channel kita ini adalah untuk kayak vlog keluarga ya. Ini teman saya ada anak dua, Nathaniel dan Isabella. Jadi keseringannya mereka akan join di video saya ini, kecuali kalau saya buat video. Aduh, adik. Keselak deh. Jadi kecuali kalau saya buat video, contohnya untuk berkongsikan pengalaman-pengalaman kayak sekarang ini, pengalaman-pengalaman saya sebelum-sebelumnya tinggal di tempat lain, dan beberapa video itu mungkin akan saya sendiri begitu ya. Jadi teman-teman, cukup di sini dulu video saya mengenai mengenai cerita pendek asal usul saya. Dan ini karena saya buat kemarin itu karena ada beberapa daripada kalian yang bertanyakan bahwa apakah saya itu mixed kid, kenapa saya pakai nama Blackwell, nama saya seperti orang nama saya seperti orang Eropa, dan saya itu kelihatan mix, tapi bagi saya itu saya tidak kelihatan mix sama sekali. Tapi ya thank you very much bagi kalian yang merasa kalau saya itu kelihatan seperti mix. Anyway, kenapa ya kalau saya dulu waktu tinggal di luar juga selain dari Indonesia, ada orang mengira saya itu bukan orang Indonesia, seperti saya itu orang Meksikan begitu, atau Filipina, atau orang Filipina.
Jadi mereka nggak pernah menyangka kalau saya itu orang Indonesia. Apa nggak tahu apa yang beda ya? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Jadi pokoknya ya itu mah pendapat orang, menurut pendapat orang, pandangan orang kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ya kalian bisa bagi kalian yang pingin tahu selebihnya gitu, kalian bisa komen di bawah. Ini kayaknya ceritanya ini nggak begitu jelas sekali saya bagi tahu ya, soalnya neten yang sudah bangun. Jadi apa yang mau saya bagi tahu ke kalian tadi udah semuanya udah pada berjatuhan, udah nggak ingat lagi saya teman-teman. Jadi ya kalian bisa drop the question and the question di bawah. Jadi nanti saya akan jawab lagi mengenai video melalui video begitu ya. Jadi saya akan sharing kepada kalian semua gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, dan jangan lupa ikuti senantiasa SOP ya teman-teman. Walaupun sekarang ini dunia sudah hampir balik ke normal dengan si pandemik ini. Balik ke normal apa orang pura-pura balik ke normal saya juga nggak tahu. Tapi yang pastinya kalian tetap akan ikuti SOP untuk demi kesehatan masing-masing. Oke, jadi stay healthy, take care. See you in the next video. Jumpa lagi di video selanjutnya. Horas dan salam sejahtera. Oke teman-teman, bye.